Oke, halo teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dimanapun kalian berada, semoga kabar kalian selalu diberi kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Oke, jadi kali ini kita akan belajar lagi di kelas belajar dan aku ucapkan selamat datang buat teman-teman yang baru bergabung di grup belajar di komunitas belajar gitu ya. Nah, jadi di komunitas belajar ini itu merupakan wadah yang dirancang untuk membantu dan membimbing adik-adik calon mahasiswa untuk meraih perguruan tinggi negeri impiannya. Jadi menyediakan materi pembelajaran, ada TPS, ada tes literasi, dan juga sistem pembelajarannya kita belajar secara daring ya. Dan nantinya akan mendapatkan file materi dan juga rekaman kelas. Oke. Nah, di sini beberapa testimoni yang dapat teman-teman dilihat dan di layanan komunitas belajar ini ada 3 layanan, ada kelas gratis yang mana kelasnya seminggu sekali ya. Kita akan belajar, juga ada kelas mini group dan kelas private. Oke, pada malam hari ini kita akan belajar tentang subtes penalaran umum. Nah, dan materinya tentang penalaran logika. Sebelum kita mulai belajar, mari kita awali dengan doa. Semoga apa yang akan kita pelajari pada malam hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran dalam memahami materinya. Berdoa dimulai. Oke, berdoa. Oke, berdoa dapat diakhiri. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi. Nah, di sini ada top 10 ya buat pretest kemarin tentang penalaran umum. Dan kita mulai dari konsep pernyataan terlebih dahulu. Nah, konsep pernyataan dalam peneraran logika itu nanti kan berupa teks gitu ya di dalam soal. Nah, jadi kita perlu memahami apa itu pernyataan dan juga kuantor. Ada yang namanya pernyataan. Pernyataan itu adalah kalimat yang mempunyai nilai baik itu benar atau salah. Jadi nilainya itu hanya ada satu saja. Apakah sebuah pernyataan itu dikatakan benar atau dikatakan salah? Dalam sebuah pernyataan itu nggak boleh ada dua nilai sekaligus. Misalkan nih pernyataan tersebut mengandung nilai bisa jadi benar, bisa jadi salah. Nah itu tidak boleh karena itu namanya tidak valid dalam penarikan kesimpulan. Nah selanjutnya kita mengenal namanya kuantor. Kuantor di situ ada dua tipe, ada dua macam ya. Yang pertama ada universal. Nah kuantor universal itu memiliki kata setiap, semua, seluruhnya, dan sebagainya. Nah, jadi dalam kuantor universal, itu kalimat yang menunjukkan bahwa anggota yang berada pada kalimat tersebut memiliki sifat atau karakteristik yang sama. Tidak ada satupun yang berbeda. Misalkan dalam pernyataan atau soal nantinya, semua hewan yang berkaki empat itu hidupnya di darat misalkan. Nah, berarti pakai kuantor semua. Artinya semua hewan yang berkaki empat itu hidupnya di darat. Nah, berarti misalkan nih ikan berkaki empat. Nah, berarti dapat kita ambil kesimpulan bahwa ikan itu hidupnya di darat. Nah, kan seperti itu ya. Dalam penarikan kesimpulan itu kita mengenal ada pernyataan yang umum secara general, baru pernyataan yang khusus. Nah, dan dapat kita simpulkan seperti itu. Nah, berikutnya ada kuantor eksistensial. Kuantor eksistensial itu dia memiliki kata ada, terdapat, sebagian, beberapa, tidak semua. Nah, jadi kalimat dengan kuantor eksistensial itu menunjukkan bahwa anggota yang ada pada kalimat tersebut memiliki sifat atau karakteristik yang tidak seluruhnya sama. Namun ada yang berbeda. Nah, artinya gini, misalkan ya, sebagian siswa kelas 12 memakai celana warna merah. Nah, misalkan seperti itu. Berarti sebagiannya lagi itu tidak memakai celana warna merah. Nah, artinya itu
Kalau kuantor eksistensial, dia tidak mencakup semua. Jadi berbeda ya. Bisa sebagian A, bisa sebagian bukan A. Nah, kalau ada bukan atau tidak, itu namanya apa? Namanya adalah negasi. Nah, jadi sebelum itu kita harus memahami konsep pernyataan dan juga ada macam-macam kuantornya. Oke, nah berikutnya kita mengenal namanya negasi. Negasi itu atau nama lainnya ingkaran gitu ya. Jadi negasi atau ingkaran itu operasi untuk membalikkan sebuah nilai dari sebuah pernyataan. Jadi kalau kita misalkan punya P, kalau misalkan negasi, negasi dari P itu simbolnya seperti ini. Nah, negasi dari P gitu. Contohnya, ada pernyataan, Kak Muiz pergi liburan ke Jogja. Nah, berarti negasinya adalah Kak Muiz tidak pergi liburan ke Jogja. Nah, jadi yang diperhatikan itu adalah kata kerjanya ya kan. Kalau kita mau menegasikan sebuah pernyataan. Di sini kan kata kerjanya pergi. Berarti kalau negasi dari P, berarti tidak pergi gitu. Nah, atau kalau misalkan nilai dari kalimat tersebut mau kita utuhkan atau nggak mau diubah, nah itu cukup ditambahkan tidak benar gitu. Nah, maksudnya gimana Kak? Di sini ya, kalau kita perhatikan, em, Kak Muiz pergi liburan ke Jogja. Nah, kalau misalkan kita tidak ingin mengubah nilai yang ada pada pernyataan awal, itu misalkan ditanya negasi atau ingkarannya, itu kita cukup tambahkan tidak benar gitu. Tidak benar, Kak Muiz pergi liburan ke Jogja. Nah, jadi ini sudah termasuk negasinya. Jadi ada dua tipe ya. Ada dua cara. Pertama, kita kalau mau membuat negasi atau ingkaran, itu kita negasikan dari kata kerjanya, tidak pergi gitu ya. Atau kalau misalkan nilainya mau ditetap, nggak mau diubah-ubah, kita cukup tambahkan kata tidak benar. Tidak benar, Kak Muiz pergi liburan ke Jogja. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, contoh lainnya, ada siswa yang memakai seragam putih abu-abu tidak mengikuti upacara bendera. Nah, kalau kita ingin mencari negasinya atau ingkarannya, yang pertama apa tadi? Kita perhatikan kata kerjanya ya kan. Ada siswa yang memakai seragam putih abu-abu tidak mengikuti upacara bendera. Nah, kalau di situ kan kita dalam bahasa Indonesia, kita mengenal namanya SPOK. Oke, di sini subjeknya apa? Ada siswa yang memakai seragam putih abu-abu. Nah, di sini subjek tidak mengikuti, di sini predikat upacara bendera. Berarti pelengkap ya. Nah, berarti di sini kalau kita mau membuat negasi atau ingkarannya, yang pertama apa tadi? Kata kerjanya ya kan? Tidak mengikuti, berarti diubah menjadi mengikuti. Terus apa lagi? Ada kuantornya. Jadi kuantor itu jangan lupa kita negasikan gitu ya. Di sini kan ada kan dia termasuk kuantor gitu ya. Nah, berarti negasinya adalah tidak ada. Tidak ada siswa yang memakai seragam putih abu-abu mengikuti upacara bendera. Nah, ini sudah termasuk kalimat negasinya atau ingkaran gitu ya. Oke, berikutnya apa? Kalau misalkan nilainya nggak mau kita ubah, Kak, gitu. Mau tetap aja. Berarti tambahkan kata kata tidak benar, gitu. Nah, cuman kalau dalam soal kan tidak semudah ini, ya kan ya, teman-teman. Yang perlu kita perhatikan adalah kata kerja dan juga ada kuantornya atau enggak nih, gitu. Oke, terus kalau misalkan kuantornya ini kan kuantor eksistensial. Nah, ada gitu. Ada kan termasuk eksistensial. Berarti lawannya adalah kuantor universal. Nah, jadi kalau misalkan mau bikin versi yang lain, tidak ada ya kan. Ada, ini berarti lawannya adalah semua gitu. Nah, ini kan eksistensial, sebagian gitu ya. Ada sebagian, berarti lawannya bisa semua. Semua siswa yang memakai seragam putih abu-abu mengikuti upacara bendera. Nah, itu juga bisa. Oke, seperti itu ya dalam membuat pernyataan negasinya atau ingkarannya. Contoh soal dulu, ingkaran dari pernyataan
ada mahasiswa pertanian UMJ yang tidak mengikuti program perkuliahan karyawan atau P2K. Oke, kita mau mencari ingkaran dari pernyataan tersebut. Yang pertama, apa yang perlu kita perhatikan? Yang perlu kita perhatikan adalah kata kerjanya ya kan. Di sini ada kuantor nih, ada dan juga tidak mengikuti kan ya, tidak mengikuti program perkuliahan karyawan. Oke, berarti lawan kata dari ada itu bisa semua ya kan. Ini kan ada kan eksistensial. Kalau semua itu universal. Nah, kalau yang A ini ada juga ini salah ya. Ini ada ini salah. Kemudian semua bisa, tidak ada. Nah, ini juga bisa. Berikutnya tidak mengikuti. Nah, ini semua ini tidak mengikuti. Nah, ini harusnya dinegasikan ya kan? Tidak mengikuti berarti negasinya adalah mengikuti. Berarti yang B ini keliru gitu. Kalau yang D mengikuti. Nah, ini mengikuti. Oke, berarti gimana nih? Semua mahasiswa pertanian UMJ mengikuti program perkuliahan karyawan atau P2K. Tidak ada mahasiswa pertanian UMJ yang mengikuti program perkuliahan karyawan. Nah, kalau ada seperti ini, tidak ada dengan semua. Nah, yang kita pilih itu adalah yang E. Kenapa? Karena negasi itu kan tidak atau bukan. Negasi itu yang memprioritaskan adalah tidak dengan bukan. Nah, jadi gini, misalkan A, A itu adalah ayam. Berarti negasi dari A itu bukan ayam. Nah, ini kan objek ya. Kalau misalkan sebuah kata kerja, nenek menyapu halaman. Nah, berarti nenek tidak menyapu halaman. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, kalau ada kondisi seperti ini, kita prioritaskan tidak ada, karena itu bersifat absolut sudah. Jadi dia termasuk negasinya. Oke, berikutnya kita lanjut lagi. Sebelum kita lanjut sampai di sini, ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Sudah paham tentang konsep pernyataan, kuantor, dan juga negasinya? Kalau misal sudah paham, bisa kasih reaction atau ditulis di kolom chat ya. Nah, berikutnya kita akan bahas contoh soal dari penarikan kesimpulan dalam teks gitu. Oke, kata Hawa di sini paham. Oke, bagus-bagus. Teman-teman yang lain jangan lupa disimak ya. Oke, di sini juga ada yang bilang paham. Oke, teman-teman, kalau gitu kita lanjut lagi. Di sini ada soal. Nah, kalau dalam soal kita utamakan baca soal terlebih dahulu. Ingkaran dari pernyataan pada paragraf di atas adalah, nah kalau misalkan gini kita mencari ingkaran atau negasinya. Oke, nah kita lihat dulu nih. Tidak semua anak-anak memiliki akses, semua anak-anak tidak memiliki akses. Oke, kita cari ya pernyataan yang ada dalam paragraf. Semua anak-anak memiliki akses. Kita coba screening, ya kan, pakai tahap screening itu dalam membaca soal atau membaca teks. Nah, ternyata ada di sini, teman-teman. Kita perhatikan ada di sini. Anak-anak memiliki keterbatasan, bahkan ada yang sama sekali tidak memiliki akses dalam bersekolah secara daring. Nah, berarti kita ingin mencari ingkaran dari pernyataan tersebut. Yang perlu kita perhatikan apa? Anak-anak memiliki keterbatasan. Bahkan ada yang, oh berarti mulai dari sini ya, bahkan ada yang sama sekali tidak memiliki akses dalam bersekolah secara daring. Yang perlu diperhatikan adalah kuantornya, ya kan? Di sini dia pakai kuantor eksistensial. Eksistensial itu sebagian ada, ya kan ya. Berarti lawannya itu apa? Bisa tidak ada, bisa semua, ya kan? Oke, berarti di sini nih. Kemudian apa lagi? Sama sekali tidak memiliki akses. Nah, ini kan termasuk kata kerja, tidak memiliki akses dalam bersekolah secara daring. Oke, berarti
Kalau yang A, tidak semua anak-anak memiliki akses. Tidak semua. Nah, ini perlu diperhatikan teman-teman. Ada, tidak ada. Kalau tidak semua, artinya dia sama aja termasuk eksistensial. Tidak semua itu sama aja termasuk kuantor eksistensial. Oke, tulisannya kurang bagus ya. Aku rapikan dulu. Oke, eksistensial. Nah, kenapa gitu? Tidak semua. Berarti kan ada, dia sinonimnya gitu ya. Nah, berarti ini bukan negasinya ini yang A ini. Dia salah gitu. Berarti yang A ini salah. Kemudian semua anak-anak tidak memiliki, oke, berarti di sini ya yang tidak dinegasikan, artinya yang B di sini keliru ya. Kalau yang C, tidak ada anak-anak yang memiliki akses dalam bersekolah secara daring. Nah, artinya berarti jawabannya yang C gitu. Dia negasinya yang perlu kita lihat, perhatikan adalah ada dengan tidak ada. Tidak memiliki akses berarti memiliki akses. Nah, jadi seperti itu. Bagaimana yang D? Yang D ini keliru ya. Semua semua anak-anak artinya kan mencakup gitu ya. Kalau tidak ada berarti nggak mencakup. Nah, begitu. Kemudian ada anak-anak ini nggak dinegasikan. Nah, ini negasinya berarti tetap aja salah ya. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Gitu. Jadi kalau kita membuat ingkaran atau negasi, perhatikan kuantornya dan juga perhatikan kata kerjanya. Oke, berikutnya kita lanjut ke materi selanjutnya. Ada yang namanya pernyataan majemuk. Pernyataan majemuk itu ya pernyataan yang lebih dari satu gitu ya. Pernyataan majemuk itu ada banyak macamnya, teman-teman. Ada pertama ada disjungsi. Disjungsi itu notasinya seperti ini, V gitu. Nah, apa disjungsi? Simbolnya V. Itu artinya atau. Pernyataan majemuk dengan kata hubung atau. Sehingga notasi P, V, Q, nah bukan V ya, kayak simbolnya V gitu. P, V, Q dibaca P atau Q. Contohnya gini, misalkan ada pernyataan satu, ibu memasak soto ayam. Kemudian ada pernyataan dua, ibu membeli soto babat di warung makan. Nah, kalau kita ditanya dalam soal, disjungsi dari kedua pernyataan tersebut adalah, berarti kalau disjungsi itu atau. Ibu memasak soto ayam atau membeli soto babat di warung makan. Nah, jadi seperti itu, teman-teman. Disjungsi itu atau. Kalau konjungsi itu dan simbolnya V kebalik gitu ya. Nah, V kebalik nih. Pernyataan majemuk dengan kata hubung dan sehingga notasi P V kebalik Q itu dibaca P dan Q. Nah, P-nya di sini Agus anak jenius. Q-nya di sini Agus anak pemalas. Nah, kalau kita membuat konjungsi atau konjungsi lah ya, ya dan gitu. Berarti Agus anak jenius dan pemalas. Tinggal disambungkan saja. Nah, tapi perhatikan dulu dalam tabel kebenaran, kedua pernyataan majemuk ini dia sifatnya berbeda. Nah, kenapa? Atau itu termasuk pemilihan dan itu termasuk penambahan. Nah, dalam bahasa Indonesia kan beda ya. Oke, di sini aku tulis ya. Atau itu termasuk pemilihan. Nah, kalau dan itu termasuk penambahan. Nah, bedanya udah tahu ya. Contohnya gini, misalkan nih, Kak Muiz mengundang Aira dan Hawa datang ke pesta ulang tahunnya gitu. Misalkan gitu ya. Nah, berarti kalau dan artinya yang diundang itu ya keduanya, Aira dan Hawa yang diundang. Tapi kalau misalkan dalam pernyataan itu seperti ini. Kak Muiz mengundang Aira atau Hawa datang ke pesta ulang tahunnya. Nah, berarti kalau gitu yang diundang itu salah satu. Bisa jadi si Hawa, bisa jadi si Aira, ya kan? Nah, jadi seperti itu. Nah, berarti beda teman-teman. Dalam misalkan kita punya P, punya Q, nah berarti ada kondisi
Kalau P atau Q dan P dan Q gitu ya. Nah, gini, dalam membaca tabel kebenaran, misalkan P-nya di sini adalah Aira tadi gitu ya. P-nya Aira, I-nya ini Hawa gitu. Kak Muis mengundang Aira. Nah, Aira berarti diundang. Misalkan ya, Aira tuh diundang. Berarti true ya kan, benar gitu. Pakai bahasa Indonesia deh, benar. Si Hawa juga diundang. Nah, berarti kalau keduanya diundang, meskipun kita pakai pernyataan atau, itu nilainya tetap benar. Kenapa begitu? Ya kan atau pemilihan ya. Artinya mau Hawa aja datang, mau si Aira aja datang, atau keduanya datang ya nggak masalah. Itu tetap bernilai benar gitu. Nah, kalau yang keduanya pakai dan, harus benar. Si Hawa dan si Aira itu harus sama-sama diundang kalau pakai dan. Nah, berikutnya si Aira nggak diundang. Jangan dulu deh pakai diundang dulu ya. Si Aira diundang, tapi si Hawa nggak diundang. Nah, dalam pernyataan disjungsi atau ini tetap bernilai benar. Karena salah satu syarat terpenuhi, maka aturan atau sudah pasti terpenuhi. Tapi kalau aturan dan dia nggak terpenuhi. Kenapa? Karena semua syarat harus terpenuhi. Jadi nggak boleh Aira doang nih yang diundang kalau pakai dan. Jadi si Hawa juga harus bernilai benar gitu ya. Nah berikutnya si Aira nggak diundang, si Hawa diundang. Nah kalau dalam aturan atau ya ini tetap bernilai benar. Tapi dalam aturan dan ini bernilai salah gitu ya. Bagaimana kalau keduanya nih nggak diundang? Nah, karena kedua syarat nggak terpenuhi, maka dalam aturan atau dia bernilai salah, tidak terpenuhi. Kan harusnya atau itu kan pemilihan. Jadi Aira atau Hawa. Tapi kalau keduanya nggak diundang, ya berarti kan nggak milih dong, ya kan? Berarti salah gitu. Tapi kalau misalkan keduanya nggak terpenuhi dalam aturan dan itu juga salah. Nah, jadi udah tahu ya bedanya ya. Nah, jadi begitu teman-teman dalam membaca tabel kebenaran, kita perlu mengecek apakah dua pernyataan atau dua syarat itu sudah terpenuhi. Ketika kita ingin memutuskan apakah pernyataan majemuknya disjungsi atau konjungsi dan gitu ini ya. Nah, jadi seperti itu. Paham ya? Jangan sampai nanti di soal itu kegocek lah gitu. Kita lanjut lagi ke contoh berikutnya. Pernyataan majemuk ada macamnya implikasi. Nah, implikasi itu jika maka. Simbolnya gimana? P, jika P maka Q. Ada panah ya kan, panahnya satu arah. Nah, jika P maka Q. Nah, implikasi ini karena dia panahnya satu arah, itu pernyataan majemuk yang menandakan sebab akibat. Nah, beda ya. Di sini sebab akibat. Jika P akibatnya Ki, maka Ki gitu. Berarti sebabnya itu di P, akibatnya itu di Ki. Nah, jangan kebalik. Contohnya, kamu bekerja keras, kamu akan berhasil. Nah, berarti kan di sini termasuk sebab, yang di sini akibat gitu kan ya. Nah, berarti kalau kita ingin membuat implikasi, jika kamu bekerja keras, maka kamu akan berhasil. Jika P maka Ki. Jika kamu bekerja keras, maka kamu akan berhasil. Oke, nah implikasi di sini itu nanti ada cara penarikan kesimpulannya. Nah, sebentar lagi kita akan bahas. Jadi implikasi itu ada penarikan kesimpulan secara ponens, secara tolens, secara silogisme. Oke, nanti lah ya kita bahas. Berikutnya ada pernyataan majemuk biimplikasi. Biimplikasi itu tanda panahnya dua arah maksudnya ya. Tanda panahnya dua arah, artinya posisi di kiri itu sama kuatnya dengan posisi di kanan. Bukan menandakan sebab akibat, bukan menandakan pemilihan, bukan menandakan penambahan. Jadi posisinya memang sama kuat gitu. Jadi pernyataan majemuk dengan kata hubung diimplikasi itu jika dan hanya jika. Notasinya panahnya dua arah. Contohnya, manusia dapat hidup.
ada oksigen. Nah, kalau ini kan pernyataan berimplikasi nih. Manusia dapat hidup jika dan hanya jika ada oksigen. Atau kalau mau dibalik karena dia setara itu bisa. Jika apa? Jika ada oksigen jika dan hanya jika manusia dapat hidup. Nah, itu termasuk berimplikasi. Atau contoh lainnya gini, eh, 60 ditambah 2 jika dan hanya jika misalkan ya 60 tambah 2 jika dan hanya jika berapa ya? 31 dikali 2. Nah, berarti kan di sini posisinya apa? Posisinya sama ya, diimplikasi gitu. Jadi 60 tambah 2 itu 62, 31 kali 2 juga 62. Jadi kalau mau dibalik pun sama aja. P jika dan hanya jika Q itu ekuivalen. Nah, apalagi nih ekuivalen? Ekuivalen itu artinya mau dibalik atau mau diapain itu sebenarnya bentuknya sama gitu. Ekuivalen dengan Q jika dan hanya jika P. Oke, ekivalen artinya sama gitu. Kita lanjut lagi ya. Oke, sebelum lanjut paham pernyataan majemuk ada disjungsi, konjungsi, implikasi, biimplikasi. Oke, minum dulu ya. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan teman-teman. Tidak apa-apa. Karena di sini eh, fasilitas buat kalian. Tanya jawab. Oke, aku sudah minum. Kalian jangan lupa minum ya. Berikutnya ada penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan itu kan dari implikasi jika dan jika maka itu ada tiga, ada modus ponens, silogisme, tolens. Yang pertama modus ponens. Nah, modus ponens di sini adalah jenis inferensi. Inferensi itu kesimpulan ya. Jenis kesimpulan melalui metode menegaskan. Kata kuncinya adalah penegasan, menegaskan gitu ya. Jadi modus ponens di sini itu berfungsi untuk menegaskan. Nah, terus notasinya gimana, Kak? Nah, misalkan gini, jika P maka Q, kemudian P maka kesimpulannya adalah Q. Nah, di sini premis satu, kemudian ada premis 2, kemudian ada kesimpulan. Nah, premis itu apa lagi? Premis itu pernyataan, teman-teman. Jadi premis premis satu atau pernyataan satu itu merupakan pernyataan secara general atau umum. Premis dua itu khusus. Nah, kenapa? Karena di sini umum atau general dia masih memberikan sebuah pernyataan sebab akibat. Contohnya, jika tanggal merah, maka sekolah tidak masuk. Jika P, maka Q. Kemudian ada premis khusus nih. Hari ini tanggal merah. Nah, misalkan si siapa ya? Misalkan si Najmi. Nah, Najmi bilang nih, hari ini tanggal merah. Nah, berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya hari ini sekolah tidak masuk. Gitu. Paham ya, teman-teman ya? Jika tanggal merah P, maka sekolah tidak masuk itu Q. Hari ini tanggal merah. Nah, tanggal merah itu P, berarti kesimpulannya adalah Q. Berikutnya contoh kedua. Jika tanggal merah, jika P, maka sekolah tidak masuk itu Q. Hari ini sekolah tidak masuk, berarti Q. Kesimpulannya tidak bisa ditarik kesimpulan. Kenapa begini? Karena dalam implikasi itu sebab akibat. Jika maka simbolnya itu panahnya cuma satu. Satu arah ya kan. Nah, berarti nggak bisa dibalik ya kan. Nah, jadi beda dengan biimplikasi. Dia nggak setara gitu posisinya. Nah, maksudnya gimana? Contohnya gini ya. Jika tanggal merah, maka sekolah tidak masuk. Kemudian si Norma bilang, Hari ini sekolah nggak masuk." Oh, apakah kesimpulan hari ini tanggal merah ya? Nah, itu bukan, belum tentu. Bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Meskipun hari ini sekolah tidak masuk, bisa aja itu tetap tanggal biasa lah gitu ya. Cuman karena ada rapat kah di sekolah atau ada gurunya ada pelatihan, jadinya diliburkan. Nah, seperti itu. Jadi bisa jadi benar, bisa jadi enggak. Karena penarikan kesimpulan tidak boleh ada lebih dari satu
nilai yang valid, bisa jadi benar, bisa jadi salah. Nah, itu nggak boleh. Yang boleh, kalau benar ya benar, kalau salah ya salah gitu ya. Oke. Ya, semoga paham teman-teman. Kemudian kita lanjut lagi ke tipe yang kedua, ada modus tollens. Nah, modus tollens di sini kata kuncinya ada di kata pengingkaran. Nah, tadi kan kita udah belajar ingkaran ya. Nah, di sini dipakai nih di modus tollens. Modus tollens itu menggunakan dua konstruksi premis atau pernyataan yang salah satunya menyangkal. Nah, kata kuncinya di menyangkal. Untuk notasinya itu seperti ini teman-teman. Jika P maka Q, kemudian negasi Q, maka kesimpulannya adalah negasi P. Oke, di sini jika kamu tinggal di Bali, maka kamu tinggal di Indonesia. Kamu tidak tinggal di Indonesia, berarti kesimpulannya adalah kamu tidak tinggal di Bali. Itu modus tollens. Terus pengingkarannya di sini ya, tinggal dengan tidak tinggal. Kemudian gimana kalau dibalik? Yang kedua nih, jika kamu tinggal di Bali, maka kamu tinggal di Indonesia. Kamu tidak tinggal di Bali. Apakah kesimpulannya kamu tidak tinggal di Indonesia? Nah, ini yang keliru. Jadi ini gocekannya ya dalam modus tollens. Nah, kenapa begitu? Misalkan nih, kamu tidak tinggal di Bali. Oh, berarti kamu ini udah pasti nggak tinggal di Indonesia? Ya enggak, belum tentu. Bisa jadi iya, misalkan tinggalnya di luar negeri, di Jepang misalkan ya. Itu berarti bernilai benar. Bisa jadi salah. Bisa jadi tinggalnya di Indonesia, cuman beda tempat. Misalkan di Bandung, di Makassar, di Sumatera, dan sebagainya. Nah, berarti kan salah gitu kan ya. Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Nah, karena ada dua nilai dan sifatnya ambigu, maka kesimpulannya tidak dapat ditarik kesimpulan. Oke, nah berikutnya terakhir nih materinya. Ada materi silogisme, penarikan kesimpulan silogisme. Silogisme itu penarikan kesimpulan dari dua premis yang terdiri dari premis mayor, premis minor, dan kesimpulan. Silogisme itu kata kuncinya adalah penghubung. Nah, aku beri kata kunci biar kalian ingat gitu ya. Kalau ponens penegasan ya kan. Kalau tolens pengingkaran. Kalau silogisme sebagai penghubung. Notasinya itu seperti ini. Jika P, maka Q. Jika Q, maka R. Maka kesimpulannya adalah jika P, maka R. Kenapa? Karena Q-nya di sini sebagai penghubung atau konektor gitu ya. Contohnya, jika tanggal merah, maka sekolah tidak masuk. Jika sekolah tidak masuk, maka kami pergi liburan. Nah, berarti kesimpulannya adalah jika tanggal merah, maka kami pergi liburan. Gitu. Kemudian ada lagi contoh lainnya. Jika besok adalah hari Minggu, maka Vina tidak pergi ke sekolah. Jika Vina tidak pergi ke sekolah, maka Vina membantu kakak. Kesimpulannya adalah, jika besok adalah hari Minggu, maka Vina membantu kakak. Nah, jadi di sini sebagai apa? Sebagai penghubung. Gitu ya, pernyataannya sebagai penghubung. Oke, nah sudah deh materinya. Kita lanjut ke contoh soal ya. Kalau misal teman-teman ada pertanyaan, itu mau raise hand, misalkan mau pakai suara, nanyanya itu nggak apa-apa, atau mau tulis di kolom komentar juga juga boleh lah gitu. Kolom chat maksudku. Oke, kita lanjut lagi ya. Di sini pernyataan yang senilai dengan jika UMR naik, maka semua harga sembako naik. Jika P, maka Q. Oke, yang pertama yang A. Nah, di sini kan jika P maka Q. Jika UMR tidak naik, UMR tidak naik merupakan negasi dari P. Maka semua harga sembako tidak naik. Berarti negasi Q. Apakah benar? Tidak. Ini merupakan penerapan tolerance yang salah, ya kan? Jadi yang benar itu jika P maka Q, negasi Q baru negasi P. Kalau kayak gini tidak dapat ditarik kesimpulan gitu ya. Tidak dapat disimpulkan.
Kalau yang A. Kalau yang B, tadi kan premisnya jika P maka Q. Jika UMR tidak naik, maka ada harga sembako yang tidak naik. Oh, berarti ini negasi Q ya. Berarti ini keliru ya. Nah, ingkaran yang benar itu yang ini, teman-teman. Ada harga sembako yang tidak naik ya. Negasi Q-nya nih, yang benar nih. Karena kan di sini semua, berarti dia ada gitu. Naik berarti tidak naik gitu. Oke, berarti tetap aja ini salah ya kan? Dia penerapan modus tollens yang salah gitu. Kemudian yang C, jika P maka Q, jika ada harga sembako yang tidak naik atau negasi Q, maka UMR tidak naik. UMR tidak naik itu negasi P. Nah, kalau begini benar nggak? Benar, jadi jawabannya yang C. Dia termasuk penerapan modus tollens yang tepat. Gitu. Kalau yang D, jika P maka Q, semua harga sembako tidak naik, itu negasi P, di sini negasi Q. Ini kan benar, Kak. Nah, tapi ini keliru. Keliru di penerapan negasi P-nya, ya kan? Di sini kan semua. Nah, harusnya itu tidak semua atau ada gitu kan ya. Nah, jadi seperti itu ya, teman-teman. Oke, paham ya? Kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut lagi ya ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya ada sebuah teks, ya kan? Kesimpulan yang tepat pada paragraf di atas adalah, nah, kalau kayak gini, teman-teman mau mencoba mengerjakan terlebih dahulu? Kalau misal mau, kakak kasih waktu 1 menit, 2 menit gitu ya. Oke, coba deh, coba. Kesimpulan yang tepat pada paragraf di atas adalah, di sini ada pernyataan ya kan dalam teksnya, perusahaan umum Bulog akan membuang stok beras apabila mutunya berkurang. Ternyata ditemukan 20.000 ton stok beras kurang bermutu. Apabila pembuangan beras tersebut dilakukan, Bulog akan mendapat sorotan masyarakat karena membutuhkan dana yang tak sedikit, yakni sekitar 160 miliar yang akan dikeluarkan. Kesimpulan yang tepat pada paragraf di atas adalah, nah, jadi di sini teman-teman kan implikasi itu jika maka. Tapi di sini nggak ada jika maka. Nah, tapi ingat dulu jika sebab maka akibat. Berarti kita cari ya kan yang mana penyebab, yang mana akibat. Perhatikan kata apabila. Kata apabila itu sama aja dengan jika. Tuh. Jika maka apabila mutunya berkurang. Nah, apa yang terjadi? Apabila mutunya berkurang, maka Bulog membuang stok beras. Nah, jadi tuh gini, jika P, maka Q. Ini Q-nya. Di sini P-nya, ya kan? Jika mutu berkurang, maka Bulog akan membuang stok beras. Ternyata ditemukan 20.000 ton stok beras kurang bermutu. Nah, berarti ini kan kenyataannya ya. Dia pernyataan kedua yang mana secara khusus. Oh, berarti dia menegaskan nih, ada 20.000 ton stok beras yang kurang bermutu. Artinya kita dapat ambil kesimpulan Bulog itu akan membuang stok beras. Kemudian ada lanjutannya lagi, apabila pembuangan beras tersebut dilakukan. Oke, berarti apabila pembuangan beras tersebut dilakukan, Bulog akan mendapat sorotan masyarakat. Nah, karena itu kan penyebab yang lain ya. Nah, kita abaikan saja nggak apa-apa. Nah, di sini ada lagi nih, berarti jika pembuangan beras tersebut dilakukan, jika Ki, maka Bulog, nah berarti kalimat baru, berarti R gitu ya. Oke, ternyata jika Ki, maka R. Nah, tadi apa? Tadi Ki ya kan? Berarti kesimpulannya adalah R. Nah, ternyata kesimpulan finalnya adalah R. R itu apa? Bulog akan mendapat sorotan masyarakat. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Bulog akan mendapat sorotan masyarakat. Gitu teman-teman, dalam mengerjakan soal penarikan kesimpulan. Oke, paham ya? Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, di sini pernyataannya sama, cuman yang ditanyakan beda ya.
Berdasarkan paragraf, terdapat pernyataan ada beras tipe B kurang bermutu. Kesimpulan yang tepat adalah, nah tadi kan kita dapat pernyataan secara umum apabila, oke sebentar ya di sini tadi warna kuning ya. Apabila mutunya berkurang, maka perusahaan Bulog itu membuang stok beras. Apabila membuang stok beras dilakukan, maka Bulog akan mendapatkan sorotan masyarakat. Nah, ternyata ada beras tipe B kurang bermutu. Berarti di sini mendukung pernyataan P, ya kan? Jika P maka Q. Jika P maka Q. Jika Q maka R. Berarti jika P maka R. Jika berasnya kurang bermutu, maka akan mendapat sorotan. Nah, tapi di sini kalau kita lihat di opsinya itu dibuang-dibuang artinya cukup cukup pernyataan jika P maka Q saja ya yang kita butuhkan. Jika mutunya kurang, maka akan dibuang gitu kan ya. Berarti ada beras tipe B kurang bermutu, tapi dia pakai ada gitu ya. Nah, berarti ada 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 beras tipe B itu yang dibuang gitu. Kalau yang A semua beras harus dibuang. Apakah semua? Tidak. Kenapa? Kan di sini dia bukan membuat ingkaran atau bukan menerapkan toleransi ya kan? Tapi dia menerapkan onens atau penegasan gitu. Jadi nggak perlu kita negasikan teman-teman. Beberapa beras yang bukan tipe B tidak perlu dibuang. Skip dulu dah. Semua beras tipe B harus dibuang. Nggak semua ya. Beberapa beras tipe B harus dibuang. Nah, ini benar. Beberapa beras tipe B itu harus dibuang. Semua beras, nggak semua ya, tidak perlu dibuang nih, keliru. Nah, di sini tidak perlu dibuangnya ini yang menandakan toleransi atau pengingkaran. Padahal di soalnya itu kan menegaskan gitu ya, pengennya ya. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Gitu. Paham ya, teman-teman ya? Dan itu sudah selesai materi dan contoh soalnya. Mari kita lanjut ke membahas latihan soal dari soal-soal pretest kelas kemarin. Sebelum kita lanjut, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kakak harap kalian sudah paham dari konsep pernyataan, kuantor, kemudian pernyataan majemuk, sampai penarikan kesimpulan. Apakah materinya cuma sampai sini, Kak? Penalaran logika? Tidak. Masih banyak materi berikutnya. Ada lanjutannya, teman-teman. Nah, materi lanjutannya nanti di kelas berikutnya ya. Di kelas berikutnya itu masih ada namanya silogisme disjungtif ada silogisme konjungtif, ada dilema dan sebagainya. Itu masih nanti lah. Kita akan fokus ke konsep pemahaman konsep dasarnya dulu. Nah, makanya kakak tanya, apakah paham sampai di sini? Gimana? Bisa kasih reaction atau ditulis di kolom chat ya. Oke, di sini kata si Laura ya, Laura aman, yang lain aman ya. Kalau oke, Najmi paham, sip sip. Kalau gitu kita lanjut ya. Nah, soal pertama, bila menaiki taksi online harus membayar kontan atau menggunakan uang elektronik. Oke, sebentar teman-teman, aku em, minum dulu ya bentar ya. Agak haus nih. Oke, dah kita lanjut lagi.
soalnya. Soal pertama, bila menaiki taksi online harus membayar kontan atau menggunakan uang elektronik. Raven naik taksi online padahal tidak membayar kontan. Nah, kalau kayak gini kira-kira apa nih kesimpulan yang tepat? Nah, kalau kayak gini kan dia penerapan disjungtif ya, teman-teman. Atau gitu ya. Kalau atau, jika bukan jika, P atau Q, berarti Raven naik taksi online padahal tidak membayar kontan. Dia naik taksi online tapi tidak membayar kontan. Artinya syarat dari negasi P-nya dia tidak terpenuhi. Berarti yang terpenuhi adalah yang Q. Artinya si Raven itu ya boleh dia tetap naik taksi online cuman menggunakan uang uang elektronik gitu. Yang A, Raven membayar kontan. Enggak ya, udah dibilang enggak bayar kontan. Raven membayar dengan menggunakan uang elektronik. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Gitu. Ya, gampang lah kalau soal kayak gini ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya, nomor 2. Beberapa dosen bergabung dalam tim karawitan. Tim karawitan tidak ada yang menjadi yang menjadi tenis, yang menjadi pemain tenis gitu. Oke, berarti kalau ada dosen, ya kan, ada dosen, berarti sebagian ya, sebagiannya itu tergabung di karawitan ya, karawitan. Nah, yang ikut karawitan itu nggak ada yang jadi pemain tenis. Artinya ada beberapa dosen yang menjadi pemain tenis. Ya, yang ini kan dia sama dengan menjadi pemain tenis. Kalau ini berarti bukan bukan tenis gitu nih ya. Tapi di sini pemborosan teman-teman. Ada dengan beberapa itu sebenarnya satu kuantor eksistensial, cuman jangan dipakai barengan gitu ya. Pilih salah satu aja gitu. Ada itu sama beberapa udah sama maknanya. Berarti yang A ini salah. Kalau yang B, beberapa dosen bukan pemain tenis. Nah, ini benar. Jawaban yang tepat adalah yang B. Beberapa dosen kan termasuk tim karawitan. Berarti beberapa dosen itu bukan pemain tenis. Gitu ya. Kalau yang C, tidak ada dosen yang menjadi pemain tenis. Nah, tidak ada itu artinya semua dosen itu nggak ada yang jadi pemain tenis. Berarti salah ya kan. Kemudian yang D, beberapa pemain tenis kok menu? Bukanlah merupakan tim karawitan. Ini keliru ya. Kemudian tim karawitan hanya cocok menjadi dosen, ini udah keliru dah. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Kemudian kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Siswa yang tidak mengikuti aturan mendapatkan hukuman. Nah, berarti kalau nggak ikut aturan, berarti dia dapat hukuman. Siswa yang sering mendapatkan hukuman tidak disukai oleh guru. Nah, berarti ini kan termasuk apa nih? Sebab akibat ya. Nah, jika maka nih, oke, berarti kita coba pakai simbol-simbol ya. Siswa nggak ikut aturan, maka mendapat hukuman. Kalau siswa sering dapat hukuman, maka dia nggak disukai oleh guru. Jika P, maka Q. Jika Q, maka R. Kesimpulannya adalah jika P, maka R. Namanya silogisme. Oke. Kalau teman-teman nanti kuliahnya di jurusan matematika atau ranah teknik ya, atau Fasilkom IT, itu akan belajar ini lanjutannya. Nah, ini kepake teman-teman materi-materi kayak gini. Kalau kalian masuk di jurusan yang relevan lah ya, dengan eksakta atau sains gitu. Kemudian kita lanjut, kalau kayak gini tuh simpulannya adalah jika siswa gak ikut aturan, ya kan, tidak mengikuti aturan, maka siswa tidak disukai oleh guru. Kalau yang A, siswa yang disukai guru sering mendapat hukuman. Enggak ya. Siswa yang disukai guru itu kan negasi R. Negasi R itu sering mendapat hukuman atau Q. Nah ini keliru ya, nggak ada kesimpulan seperti ini. Siswa yang mengikuti aturan itu mendapatkan hukuman. Negasi P mengikuti aturan itu mendapatkan hukuman. Nah ini keliru juga. Siswa yang tidak mengikuti aturan disukai oleh guru. Siswa yang nggak ikut aturan itu disukai oleh guru. Negasi R.
Ini keliru ya. Ini merupakan modus tollens yang keliru. Nah, di sini kan jika P maka R, negasi P maka kesimpulannya negasi R, katanya gitu. Berarti ini salah, dia tollens yang keliru gitu. Kalau yang D, siswa yang disukai oleh guru atau negasi R tidak pernah mengikuti aturan. Tidak mengikuti aturan itu apa? P ya. Ini salah ya, teman-teman. Siswa yang tidak mengikuti aturan tidak disukai oleh guru. Oke, berarti ini benar jawabannya yang E. Jadi siswa nggak ikut aturan, tidak disukai oleh guru. Ini bukan negasi tapi di sini adalah siswa yang tidak ikuti aturan itu kan B. Maka tidak disukai oleh guru itu R. Nah, ini merupakan penerapan silogisme. Sudah benar. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Gitu. Paham ya? Sampai sini ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal nomor 4 nih. Jika siswa terlambat mengumpulkan tugas, maka guru akan mengurangi nilai siswa. Nah, ini kan ada implikasi lagi. Jika P maka Q. Jika P maka Q. Jika nilai dikurangi, maka siswa harus membuat tugas tambahan. Itu R. Berarti penerapan apa? Penerapan silogisme. Jika P maka Q, kemudian jika Q maka R. Pada saat pengumpulan tugas, guru mengurangi nilai beberapa siswa. Mengurangi nilai siswa itu adalah key. Oke, berarti pakai pernyataan yang mana? Satu atau dua? Pakai pernyataan dua, ya kan? Jika key, maka R. Ternyata pada saat pengumpulan tugas, itu guru tuh mengurangi nilai siswa. Maka kesimpulannya adalah R. Siswa dapat tugas tambahan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang mana? Ada siswa yang harus membuat tugas tambahan. Beberapa siswa yang terlambat dikurangi karena apanya dikurangi tapi nilainya gak sih? Karena tidak membuat tugas ini salah. Salah ya, bukan B ya maksudku. Kemudian yang C, ada siswa yang nilainya dikurangi karena tidak mengumpulkan nilai tugas. Guru mengurangi nilai siswa tanpa tanpa tugas tambahan salah. Guru mengurangi nilai karena siswa terlambat mengumpulkan tugas. Em, Guru mengurangi nilai karena siswa terlambat mengumpulkan tugas. Jadi jawaban yang tepat itu ini ya teman-teman. Ada siswa, kan beberapa kan ya, beberapa itu termasuk kuantor eksistensial. Artinya kesimpulannya harus eksistensial juga. Ada siswa yang harus membuat tugas tambahan. Gitu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Kalau yang C, ada siswa nilainya dikurangi, tidak mengumpulkan tugas. Ini keliru ya. Bukan ini yang dimaksud. Guru mengurangi nilai karena siswa terlambat mengumpulkan tugasnya juga bukan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, kita lanjut lagi. Soal nomor 5. Anto menyukai pelajaran bahasa Inggris. Ia ingin melanjutkan sekolah di Australia. Brian, teman sekelas Anto, menyukai pelajaran bahasa Inggris. Kesimpulan yang benar mana? Yang A, Anto dan Brian belajar bahasa Inggris bersama. Apakah belajar bahasa Inggris bersama-sama? Tidak ada di pernyataan, berarti jawabannya tidak valid. Anto dan Brian ingin melanjutkan sekolah di Australia. Yang ingin melanjutkan sekolah di Australia cuma si Anto, ya kan? Brian tidak, jadi tidak valid. Anto dan Brian menyukai sekolah di Australia. Bukan menyukai sekolah, tapi menyukainya bahasa Inggris, sama-sama nggak valid. Anto dan Brian belajar bahasa Inggris di Australia. Belajar bahasa Inggris, cuman nggak di Australia juga. Jadi jawabannya salah. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Anto dan Brian menyukai pelajaran bahasa Inggris. Gitu. Karena kan dia nyarinya apa? Nyarinya yang beririsan gitu ya, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke soal selanjutnya. Soal nomor 6. Jika cuaca hari ini cerah, William dan Bentley akan pergi ke taman bermain.
Di taman bermain, William dan Bentley pasti akan bermain jungkat-jungkit. Ini penerapan apa nih? Silogisme ya. Udah ketebak nih. Jika cuaca cerah, William dan Bentley akan pergi ke taman bermain. Di taman bermain, William dan Bentley pasti akan bermain jungkat-jungkit. Pernyataan di bawah ini yang sesuai adalah kalau yang A, William dan Bentley tidak akan bermain jungkat-jungkit. Kalau nggak main jungkat-jungkit, itu negasi R. Walaupun cuacanya cerah. Apakah walaupun cuacanya cerah kayak gini? Oh, tidak, ya kan? Jika P, maka R. Kalau yang A itu, dia mau menerapkan modus tollens. Cuman keliru tolensnya. Jika P, maka R. Jika cuaca cerah, maka William dan Bentley main jungkat-jungkit. William dan Bentley gak main jungkat-jungkit. Ya harusnya negasi negasi P dong, ya kan? Bukan P. Gitu, teman. Jadi yang A ini keliru. Kalau yang B, cuaca yang mendung. Nah, hati-hati. Kalau di sini cuaca hari ini cerah. Negasinya kan cuaca yang mendung tuh termasuk negasinya, Kak. Bukan, teman-teman. Negasinya itu adalah cuaca hari ini tidak cerah. Jadi bukan mendung, mendung tuh salah satunya. Cuman dia bukan apa ya, pernyataan ingkara yang absolut gitu. Kan bisa aja tidak cerah, mendung. Bisa aja tidak cerahnya itu ada petir ya kan, atau langitnya kelabu dan sebagainya. Cuaca yang mendung tidak membuat William dan Bentley tidak bermain jungkat-jungkit. Nah, ini keliru ya. Kalau yang C, jika William dan Bentley bermain jungkat-jungkit, berarti hari ini cerah. Jika R, maka P. Apakah bisa dibalik? Tidak bisa. Ya kan? Tidak bisa dibalik, teman-teman. Cuaca hari ini cerah, sehingga William dan Bentley bermain jungkat-jungkit. Cuaca hari ini cerah, sehingga itu akibat ya, akibat William dan Bentley bermain jungkat-jungkit. Jadi jawabannya yang D. Kalau yang E, William dan Bentley tidak bermain jungkat-jungkit di taman bermain. Ini jelas-jelas salah ya. Karena mereka kan mainnya udah pasti, pasti ya, udah pasti di taman bermain. Gitu. Hati-hati teman-teman dengan gojekan modus ponens, tollens, dan juga silogismenya. Oke, paham ya? Kalau misalnya dia mau tanyakan, tanyakan saja. Nomor berikutnya, nomor 7. Semua rumah sakit memiliki bagian gawat darurat. Jadi ada rumah sakit ya kan. Rumah sakitnya itu udah pasti punya bagian gawat darurat. Nah, semua ya kan. Sebagian rumah sakit adalah rumah sakit bersalin. Nah, jadi kita ambil sebagian, dia itu termasuk apa? Termasuk bersalin. Nah, berarti yang ini dia negasinya tidak, bukan tidak ya. Bukan, bukan rumah sakit bersalin gitu. Karena dia bukan kata kerja. Bukan bukan rumah sakit bersalin lah gitu. Oke, berarti kesimpulannya apa nih? Nah, kesimpulannya ada rumah sakit bersalin yang tidak memiliki gawat darurat. Nah, ini udah pasti salah. Kan udah dibilangin semua rumah sakit punya gawat darurat gitu. Rumah sakit bersalin pasti memiliki bagian gawat darurat. Nah, ini benar ya. Dia termasuk irisannya nih. Rumah sakit bersalin udah pasti memiliki bagian gawat darurat. Sebagian rumah sakit tidak memiliki. Nah, ini sama aja ya. Ada dengan sebagian itu sama aja. Dia keliru. Semua rumah sakit yang tidak memiliki. Nah, ini Kak salah ya. Nah, kan udah dibilang semua rumah sakit itu termasuk apa? Memiliki bagian gawat darurat. Kesimpulan tidak ada. Nah, salah. Ada kesimpulannya kok. Rumah sakit bersalin pasti memiliki bagian gawat darurat. Atau kalau mau dibikin eh, beberapa rumah sakit yang memiliki bagian darurat itu termasuk rumah sakit bersalin. Atau bisa juga beberapa rumah sakit yang memiliki bagian gawat darurat
itu bukan rumah sakit bersalin. Nah, itu juga pasti benar. Gitu ya. Oke, tinggal 3 soal dan termasuk teks ya kan. Nah, biasanya kan dalam UTBK kan soalnya seperti ini. Teks-teks seperti ini ya. Ada latihan soal nih, nomor 8. Salah satu kurikulum yang pernah diterapkan di Indonesia dan menuai kritik adalah kurikulum 1994. Penyebabnya adalah materi pembelajaran dinilai terlampau berat dan padat oleh para tenaga pengajar. Anak-anak terbangun di malam hari ketika mereka merasa belum menyelesaikan PR secara sempurna. Saat anak-anak terbangun di malam hari, para orang tua menjadi uring-uringan. Pernyataan yang paling didukung oleh teks di atas adalah, nah kalau ada soal kayak gini, itu sebenarnya dia mencari penarikan kesimpulannya ya teman-teman ya. Nah dan teman-teman harus diperhatikan, tadi kan kalau kita berbicara tentang jika maka, jika sebab maka akibat. Nah ada kata-kata lain, apabila ya kan, apabila itu ya sama ada apa sama aja dengan jika. Kemudian di sini penyebabnya. Nah, penyebabnya itu juga termasuk jika. Penyebabnya. Apalagi? Ketika, saat. Nah, ketika dengan saat itu juga termasuk jika. Ketika, saat gitu. Itu termasuk jika. Nah, itu ya yang perlu kalian ingat-ingat karena kalau karena kan di soal kan ya kita bolehlah belajar jika maka. Oke, jika P maka Q. Nah, tapi pas di soal apa nih kok ada ketika gitu, ketika titik titik titik. Nah berarti ketika itu sama aja dengan jika teman-teman. Mari kita bahas di sini penyebabnya ya. Oke, jika materi pembelajaran dinilai terlampau berat dan padat oleh para tenaga pengajar, maka kurikulum menuai kritik gitu ya. Kurikulum yang apa, kurikulum 1994 itu menuai kritik. Anak-anak terbangun di malam hari ketika. Berarti bacanya dari ketika dulu. Ketika ketika anak-anak merasa belum menyelesaikan PR secara sempurna, maka anak-anak terbangun di malam hari. Oke, aku kasih pen yang beda ya. Jika P, maka ki gitu ya. Saat ini jika anak-anak terbangun di malam hari, para orang tua menjadi uring-uringan. Nah, ini R lah gitu. Oke, kita lanjut lagi. Jika anak-anak terbangun di malam hari, maka para orang tua menjadi uring-uringan. Gitu. Berarti kan apa nih? Silogisme gitu kan ya. Berarti jika P maka R gitu. Oke, ini warnanya beda. Ya, sebentar. It's jika P maka R. Nah, kalau yang A, para orang tua tidak menjadi uring-uringan. Nah, uring-uringan tadi apa? Yang R ya, jika. Nah, tapi ada jikanya. Jadi bacanya itu harus dari jika. Jika PR itu yang warna kuning. Oke. Nah, nanti pas di UTBK itu kalian inilah ya pakai apa? Coret-coretan di kertas, dimisahkan peki gitu. Nah, itu gunanya kok kita misahkan peki. Atau kalau mau kalian stabilo gitu, komputernya juga nggak apa-apa. Jangan-jangan, ya nggak mungkin lah gitu. Oke, dari jika dulu ya bacanya ya. Jika anak-anak tidak merasa, nah tidak merasa dengan merasa itu kan negasinya ya teman-teman ya. Jika anak-anak tidak merasa belum menyelesaikan PR dengan sempurna, maka orang tua tidak uring-uringan. Nah, kira-kira benar nggak nih yang A ini? Dia kan penerapan tolens, pengingkaran. Bener nggak? Salah. Ini penerapan tolens yang salah. Tolens itu yang benar jika P maka R. Berarti negasi R maka negasi P. Gitu. Jadi seharusnya ini. Kalau yang B, adanya PR membuat
para orang tua menjadi uring-uringan. Apakah problemnya itu di adanya PR? Bukan. Yang membuat orang tua menjadi uring-uringan itu ketika anak-anaknya terbangun di malam hari. Ya ketika mereka nggak menyelesaikan PR. Bukan karena adanya PR gitu ya. Jadi yang B ini keliru. Orang tua tidak menjadi uring-uringan oleh karena itu. Kalau udah kata oleh karena itu, dia sama aja dengan maka. Oleh karena itu sama aja dengan maka, akibatnya gitu ya. Oke, orang tua tidak menjadi uring-uringan. Oleh karena itu, anak-anak tidak terbangun di malam hari. Oke, tidak terbangun di malam hari itu yang warna hijau ya. Tidak terbangun di malam hari. Nah, berarti kalau kita buat notasinya, orang tua tidak menjadi uring-uringan, itu negasi R, maka anak-anak tidak terbangun di malam hari, berarti negasi dari Ki. Nah, gitu. Oke, di sini kan Ki sama R ya. Kalau yang C, jika Ki, maka R. Negasi R, maka negasi Ki. Ini bener nggak nih? Penerapan Tolesnya bener nggak yang ini? Yang C? Benar, ya kan? Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Gitu. Diingat loh ya, teman-teman ya. Biar nilai PU-nya dapat dapat gede gitu, dapat tinggi. Amin. Oke, kita lanjut lagi nih. Kalau yang D, banyak anak-anak yang tidak tidur di malam hari karena belum menyelesaikan PR dengan sempurna. Berarti karena itu kan penyebabnya. Belum menyelesaikan PR dengan sempurna, maka dia nggak tidur. Bukan nggak tidur loh ya, tapi terbangun gitu. Nah, itu yang jadi kendala. Jika anak-anak tidak terbangun di malam hari, oke, tidak terbangun di malam hari, para orang tua tidak menjadi uring-uringan. Oke, coba ya kita bahas yang ini. Tidak terbangun di malam hari itu negasi ki, maka orang tua itu tidak menjadi uring-uringan. Nah, ini modus tollens yang keliru ya, teman-teman ya, yang E ya. Kan ki maka R berarti negasi ki maka negasi R. Nah, ini keliru gitu. Ini sama kayak contoh yang tadi yang tollens gitu. Jika misalkan siapa ini? Di sini ada Yehuda. Nah, jika Yehuda tinggal di Bekasi, maka Yehuda tinggal di Indonesia. Yehuda tidak tinggal di Bekasi. Apakah Yehuda tidak tinggal di Indonesia? Nah, ini kan keliru kan ya. Bisa aja tinggal di Indonesia, cuman beda tempat ya kan, beda pulau misalkan, beda kota. Bisa memang benar bisa aja tidak tinggal di Indonesia, bisa aja tinggal di luar negeri. Kan ada dua nilai. Jadi makanya dia tidak dapat ditarik kesimpulan. Yang E ini keliru gitu. Paham ya teman-teman ya? Oke, kita lanjut lagi kalau gitu ke soal berikutnya. Di sini soal nomor 9. Berdasarkan paragraf, jika industri pariwisata tidak terhambat perkembangannya, maka pernyataan di bawah ini tepat adalah, oke, di sini dari perkembangan jumlah wisata ini pun muncul masalah. Salah satunya adalah kapasitas terminal di bandara internasional. Setiap tahunnya, jumlah wisatawan yang masuk ke Bali lewat jalur udara selalu naik secara signifikan. Jika tidak ada, nah ini ada kata jika ya. Kita coba perhatikan kata jikanya. Jika tidak ada penambahan kapasitas terminal di bandara, maka bandara tidak akan mampu melayani semua permintaan. Dan jika bandara gagal melayani permintaan wisatawan, pertumbuhan industri pariwisata Bali akan terhambat. Oke, kita coba tulis-tulis lagi ya kan. Jika P, maka Q. Jika nggak ada penambahan kapasitas di terminal bandara, maka bandaranya nggak bisa melayani permintaan. Kalau nggak bisa melayani permintaan, maka pertumbuhan industri pariwisata di Balinya itu dia akan terhambat.
Berarti apa? Silogisme, ya kan? Silogisme, gitu. P-nya warna kuning, ya. Oke, ternyata di sini apa? Berdasarkan paragraf, jika industri pariwisata tidak terhambat. Nah, kalau tidak terhambat, berarti kan negasi R ya, negasi R. Maka kesimpulannya apa? Di sini penerapan modus tollens ya kan? Modus tollens itu pengingkaran. Berarti ya negasi P, ya kan? Negasi P. Artinya kita negasikan yang ada di pernyataan P-nya. Tidak ada, ini dinegasikan. Penambahan kapasitas berarti kalau tidak ada itu negasinya adalah ada. Ada penambahan kapasitas terminal di bandara. Jadi jawabannya yang C. Kalau yang A ini keliru. Kalau yang B kenapa kok rute? Nah ini kan udah melenceng jauh. Hati-hati ya teman-teman ya, harus waspada dan teliti. Kalau misalkan di pernyataan, di jawabannya itu menampilkan fakta, cuman itu beda pernyataannya. Nah itu jangan dipilih. Itu gocekannya juga. Bandara tidak mampu melayani, memang iya, cuman bukan itu poinnya. Ada penambahan rute penerbangan yang sebelumnya belum ada. Ini enggak ya, bukan sebelumnya belum ada, ini mah kalimat pernyataan lain gitu. Dia ditambah-tambahin. Nah itu bukan, tidak valid lah gitu. Paham ya teman-teman ya? Kemudian soal terakhir. Nah, kita masuk ke soal terakhir. Berdasarkan paragraf, ternyata pernyataan bahwa rute penerbangan maskapai X sudah masuk ke bandara. Oke, kita coba bahas lagi yang tadi. Jika tidak ada penambahan kapasitas terminal di bandara, maka bandara tidak akan mampu melayani semua permintaan. Kalau bandara gagal melayani permintaan wisatawan, maka pariwisatanya akan terhambat. Selain itu, ada rute penerbangan yang belum masuk ke bandara, sehingga menghambat sejumlah wisatawan. Oke, berarti dia masuk ke yang lainnya lah ya. Oke, oke, oke. Selain itu, ada rute penerbangan yang belum masuk ke bandara, sehingga itu akibatnya menghambat sejumlah wisatawan. Oke, berarti jika P, maka Q. Terus di soalnya ini apa? Rute penerbangan maskapai X sudah masuk ke bandara. Oke, berarti kalau sudah masuk ke bandara, artinya negasi dari P, ya kan? P-nya itu kan belum masuk ya, belum masuk ke bandara. Berarti kalau dia sudah masuk, berarti negasi P ya, teman-teman ya. Negasi P. Nah, kesimpulannya apa nih? Dia kan mau nerapin modus tollens atau pengingkaran. Apakah benar pengingkarannya itu negasi Ki? Apakah negasi Ki? Ya jelas-jelas salah. Tidak dapat disimpulkan. Jawabannya yang E. Nah, kenapa begitu, Kak? Karena modus tollens itu rumusnya adalah jika P maka Q, negasi Q, maka kesimpulannya negasi P. Gitu. Jika kamu tinggal di Bekasi, maka kamu tinggal di Indonesia. Jika kamu tidak tinggal di Indonesia, ya udah pasti kesimpulannya kamu tidak tinggal di Bekasi. Gitu. Paham ya, teman-teman ya? Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Nah, aku cek banyak yang salah di sini. Di soal nomor 10. Penerapan toleransinya kena gocek gitu ya. Ada juga yang lainnya. Gitu. Paham teman-teman sampai di sini? Dari penjelasan apa yang kakak jelaskan. Dan pembahasan soalnya sudah selesai. Oke, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, bisa teman-teman tanyakan ya sebelum kita akhiri. Nah, untuk kelas berikutnya apa, Kak? Nah, kelas berikutnya ya tunggu saja infonya. Dan kalau misalkan kelasnya tentang penalaran umum, kita akan melanjutkan materi lanjutannya. Ada yang seperti yang aku bilang tadi, ada yang namanya dilema, ya kan? Kan belum belajar tuh. Ada dilema, ada silogisme disjungtif, kontradiktif,
dan sebagainya. Nah, ada banyak teman-teman. Kalian harus kuasai gitu ya. Oke. Ya, sementara ini dulu lah. Kalian yang harus paham. Oke, paham teman-teman sampai di sini? Gimana dengan kelas belajarnya? Bisa kasih penilaian dong. Seberapa paham kalian memahami materi pada malam hari ini dari 1 sampai 10 gitu. Silakan. Paham, Kak. Oke. Gimana? 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 Amankah teman-temanku? Aman, Kak. Oke, aman. Terima kasih ya yang sudah bergabung pada kelas malam hari ini. Sebelum kita akhiri, mari kita akhiri dengan doa. Semoga apa yang sudah dipelajari pada malam hari ini menjadi berkah dan bermanfaat dan semoga dimudahkan juga dalam meraih apa yang kalian impikan dan cita-citakan. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Oke, berdoa dapat diakhiri. Oke, teman-teman, terima kasih sudah join di kelas belajar pada malam hari ini. Semoga bermanfaat ya. Untuk file materinya, kakak share sebentar lagi dan rekaman kelasnya kakak proses ya. Nanti kalau sudah, nanti aku beritahu lah di grup gitu. Oke, kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, bisa tanyakan di grup. Misalkan belum apa ya, belum terjawab gitu atau kalau malu-malu sungkan boleh tanya lewat chat pribadi. Oke. Oke, teman-teman, thank you ya sekalian